Bab 12. 12. Tanda tidak kompeten. Beberapa hari kemudian, aku menuju pintu masuk Akademi Jenis Iblis Druzogendo mengenakan seragam yang dikirimkan burung hantu padaku kemarin. Hari ini adalah hari pertama sekolah dan banyak siswa melewati gerbang depan. Dalam perjalanan saya perhatikan ada dua macam seragam. Saya mengenakan seragam putih tapi beberapa yang lain memakai hitam. Pada pandangan pertama, saya akan mengatakan perpecahannya sekitar 50-50 dan tampaknya tidak terpengaruh oleh tahun ajaran. Tampaknya ada sejumlah lencana sekolah yang berbeda. Lencana saya adalah salib tapi saya juga melihat segitiga, persegi panjang, pentagram, dan heksagram. Masalahnya adalah saya belum melihat orang lain selain saya dengan salib. Juga, rasanya aku sedang dipandangi. Sebagian besar orang yang tampak seperti manusia dan tatapan mereka tampak tertarik. Sepertinya aku tidak banyak terpaku pada ujian masuk ini. Apapun, tidak ada gunanya memikirkannya terlalu dalam. Jika ada sesuatu, saya akan segera mengetahuinya. Ketika saya memasuki halaman, saya melihat papan buletin besar dan kepala di atas. Ah, ini daftar untuk mahasiswa baru. Ada nama saya dan ruang kelas saya ada di tempat latihan kedua. Bagaimanapun, ini adalah kastil saya jadi saya tahu di mana itu. Aku menaiki tangga menuju ruang kelasku. Saya membuka pintu dan memasuki tempat latihan kedua. Meja dan kursi berjejer dan semua siswa menatapku. Fumu. Seperti yang diharapkan, saya menarik perhatian. Terserah. Kita semua akan belajar bersama mulai sekarang di kelas yang sama. Saya tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu tapi saya mendengar bahwa salam pertama sangat penting. Mari kita membuat mereka terkesan dengan betapa baiknya sifatnya dan ramah saya. Dengan senyum penuh dan suara segar, saya berbicara. Selamat pagi semuanya. Saya akan memerintah kelas ini. Siapapun yang menentang saya akan dibantai. Fumu. Sesuatu seperti itu. Entah bagaimana rasanya semua orang menjauh dariku dan udaranya menjadi berat. Apakah suaraku tidak cukup ramah? Aku dari semua orang. Mungkin aku sedikit lebih gugup daripada yang kupikirkan pada hari pertamaku. Dari semua tatapan yang menyelinap ke arahku, ada satu set mata bermartabat yang tidak malu-malu sama sekali. Rambut pirang platinum dan tubuh terbungkus seragam putih. Itu Misa. Aku berjalan ke kursinya. Yo. Ketika aku menyapanya, Misa mengalihkan pandangan dinginnya kepadaku dan memperhatikanku. Pagi. Apakah di sebelahmu baik-baik saja? Sambil menarik kursi, aku duduk di sebelah Misa. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padanya. Leluconku saja. Bagaimana itu? Misa memiringkan kepalanya ke satu sisi. Lelucon. Membunuh siapapun yang menentangku. Tentu saja, saya tidak serius. Di zaman mitos, itu meringankan banyak suasana ruangan. Lelucon. Bawahan saya biasa membicarakannya sepanjang waktu. Saya pikir itu akan disalahpahami. Sial, gitu. Era yang berbeda menyerang lagi. Saya seharusnya belajar dari ujian masuk dan lebih berhati-hati tapi baru saja keluar. Haruskah aku lebih membiasakan diri dengan kelas sedikit lebih dulu? Aku masih bisa merasakan tatapan orang. Aku merasa seperti telah terlihat sepanjang pagi. Apa kamu tahu kenapa? Karena rumornya tentang saya. Apa itu? Tidak marah. Apakah aku terlihat marah? Apa yang membuat saya marah? Tanda Anda. Misa menunjuk lencana sekolahku. Itu menunjukkan hasil dari pengukuran kekuatan sihir dan tes bakatmu. Petik 2. Oh, itu sebabnya mereka berbeda. Bagaimana mereka diklasifikasikan? Poligon. Semakin banyak sisi semakin baik hasilnya. Saya melihat. Jadi segitiga, persegi panjang dan pentagram menjadi yang terbaik. 1. Lencanaku sama sekali tidak memiliki heksagram dan tanda salib. Aku bahkan tidak mendapatkan segitiga. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Akademi Raja Iblis bahwa tanda telah diberikan. Apa artinya? Orang yang tidak cakap. Kata Misa dengan nada acuh tak acuh. 2. Akademi Raja Iblis adalah lembaga yang membangkitkan generasi Kaisar Iblis berikutnya. Hanya mereka yang berasal dari suku Raja Iblis yang diterima. Karena saya punya waktu saya memeriksa di sekolah.
Hanya Raja Iblis asli yang bisa disebut Raja Iblis. Yang lain harus disebut Kaisar Setan. The Demon King Tribe adalah Mazoku yang memiliki darah pendiri di dalamnya. Tidak ada seorang pun dari suku Raja Iblis yang telah diadili hingga saat ini. Arnos adalah yang pertama. Misa berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Karena itu, rumor. Fumu. Saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa menilai bakat Raja Iblis tapi untuk mendorong tanda orang yang tidak kompeten ke pendiri asli hanya dapat berarti bahwa metode inspeksi salah. Aku mengira akan ketahuan oleh pihak lain gitu aku masuk akademi. Sepertinya Mazoku telah merosot jauh lebih jauh dari yang aku kira. Aku bisa mengerti jika gagal mengukur kekuatan sihir karena kekuatan sihirku terlalu banyak dan itu merusak mesin, tapi aku seharusnya mendapat skor sempurna pada tes bakat. Percaya diri. Ya. Jawab nama pendiri, perasaan pendiri, semua pertanyaan tentang saya. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan? Tidak. Tunggu. Hei, Misa. Bisakah Anda memberitahu saya nama pendiri? Misa masih tanpa ekspresi tapi dia mengerjap padaku. Anda tidak boleh memanggil nama pendiri yang mengagumkan ini. Namaku. Arnos. Nama lengkap. Arnos Voldigot. Saya melihat. Tunggu sebentar. Aku meletakkan tanganku di kepala Misa. Dia sepertinya tidak terlalu peduli dan menatapku dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong pikirkan nama pendiri. Saya membaca pikiran Misa. Sebuah nama muncul. Raja Iblis Tirani Avos Dirhavia. Siapa itu? Aneh. Nama itu salah. Misa menggelengkan kepalanya. Benar. Tidak ada seorang pun dari suku Raja Iblis yang akan mendapatkan nama Raja Iblis yang salah. Petik 2. Apakah Anda terlalu takut dengan nama pendiri Anda? Misa mengangguk. Saya melihat. Dengan kata lain, karena mereka takut menyebutkan nama saya lebih dari 2000 tahun, mereka lupa nama saya yang sebenarnya dan menjatuhkan nama yang salah. Kisah yang bodoh. Berpikir dengan hati-hati Liok mengatakan bahwa sihir asal mempertaruhkan hidupmu. Saya mengerti apa yang dia maksudkan sekarang. Dia menggunakan saya sebagai asalnya tapi karena nama saya salah, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Karena nama saya telah berubah ketika saya pikir saya salah. Perasaan saya. Aku setengah tertidur dan menggunakan Flame Prison Annihilation Canon kurang dari Geograis lebih besar dari tapi tidak ada yang mati. Fakta itu pasti tidak diturunkan. Jawaban saya salah untuk mereka. Bagaimana kamu menilai apakah seseorang cocok sebagai Raja Iblis? Semakin dekat mereka dengan pikiran dan perasaan Raja Iblis Tirani. Saya melihat. Ngomong-ngomong, orang macam apa itu Raja Iblis Tirani? Dia menggabungkan kekejaman dengan filantropi. Keberadaan yang sempurna. Dia selalu memikirkan Mazoku dan tidak peduli pada dirinya sendiri. Tanpa keserakahan dan hati yang mulia. Bahkan kezalimannya datang dari kedalaman merawat orang lain yang tak terukur. Siapa itu? Manusia super yang sempurna. Orang seperti itu tidak akan pernah ada. Bodoh sekali. Saya tidak peduli menjadi legenda tapi setidaknya tetap benar. Dalam kondisi ini, tidak heran saya dicap tidak kompeten. Aku bahkan dinilai tidak tahu nama Raja Iblis. Baik, saya mendapatkan lencana tapi bagaimana dengan dua seragam? Bahkan di kelas ini setengah memakai putih dan setengah memakai hitam. Pakaian hitam adalah untuk siswa beasiswa. Darah murni dari suku Raja Iblis. Seperti Liok, Misa mengangguk. Pelajar beasiswa dibebaskan dari ujian masuk. Lalu, mengapa orang itu dalam ujian? Mereka yang ingin melakukannya masih bisa jika mereka mau. Saya melihat. Pada dasarnya, ada orang yang ingin memamerkan kekuatan mereka di ujian masuk. Itu menjelaskan mengapa hanya ada sedikit goreng di sana. Mereka yang benar-benar kuat tidak perlu pamer. Pada saat itu bel berbunyi di kejauhan. Semuanya, silakan duduk. Aku mendongak dan melihat seorang wanita mengenakan jubah hitam memasuki ruang kelas. Dia menulis di papan tulis menggunakan sihir. Emilia Rudwell. Aku Emilia, wali kelas guru kelas 2. Salam hangat untuk tahun ini. Fumu. Seperti yang diharapkan dari seorang guru, kekuatan sihirnya cukup bagus. Setidaknya, dia akan terlalu sulit untuk ditangani Liok.
Benar, jangan buang waktu. Pertama kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jika Anda ingin menjadi pemimpin tim tolong umumkan pencalonan Anda. Syaratnya adalah Anda harus dapat menggunakan sihir untuk mengajar mulai sekarang. Apakah pelajaran baru saja dimulai? Emilia menggambar formasi ajaib di papan tulis. Itulah sihir Raja Iblis kurang dari guis lebih besar dari. Ini mungkin pertama kalinya kamu melihatnya tapi ini adalah keajaiban untuk Raja Iblis kurang dari guis lebih besar dari. Secara singkat, di bawah tangan raja itu memberi kekuatan kepada bawahan dalam pasukannya. Kami akan berlatih ini di kelas. Anda akan berusaha menggambar formasi ini dan jika dinilai Anda dapat, maka Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin tim. Ini pada dasarnya menyelam kelas, bukan ke mereka yang bisa menjadi pemimpin tim tapi mereka yang memiliki kualifikasi untuk bertujuan menjadi kaisar setan. Benar. Silakan angkat tangan jika Anda ingin lari. Saya mengangkat tangan saya tanpa ragu-ragu. Karena saya dinilai tidak kompeten, mereka tidak mengerti bahwa saya adalah Raja Iblis. Ya, aku tidak menyalahkan mereka. Karena mereka adalah almarhum saya setengah dari tanggung jawab terletak pada saya. Bahkan jika mereka belum mengerti bagian yang penting adalah saya membuktikan kemampuan saya. Namun, atau harus saya katakan seperti yang diharapkan, reaksi teman sekelas saya tidak baik. Mereka menatapku dengan pandangan kaget. Yare. Hanya karena saya dicap tidak kompeten dan mengumumkan pencalonan saya, mereka bereaksi seperti ini. Pakaian putih tidak bisa lari. Misa berbisik padaku. Tentu saja, melihat sekeliling, semua tangan yang terangkat adalah pakaian hitam kecuali aku. Dengan kata lain darah murni. Kisah bodoh lainnya. Arnos-kun, kan? Maaf, tapi Anda tidak memenuhi syarat. Mengapa? Karena kamu darah campuran. Darah campuran bukan berarti kalah dengan darah murni. Emilia marah ketika saya mengatakan itu. Apakah itu kritik kerajaan? Yare. Setiap orang dari mereka. Dia yang tahu sedikit sering mengulanginya. Aku tidak mengatakan hal bodoh seperti itu. Saya akan membuktikan darah campuran melebihi darah murni. Jika saya bisa membuktikannya, Anda akan menerima saya. Emilia menghela nafas. Sebenarnya sebaliknya. Bukti keunggulan diberikan oleh pendiri. Sedangkan untuk membuktikan darah campuran lebih unggul dari darah murni yang berarti Anda lebih unggul dari royalti. Fumu. Lalu jika saya bisa melakukannya apakah Anda akan menerima pencalonan saya? Buktikan pembicaraanmu jika kamu bisa. Tiba-tiba aku tertawa. Kata-katamu. Saya akan menerimanya dengan kontrak kurang dari lebih besar dari. Seperti ketika. Apakah kamu menggunakan sihir? Janji verbal, kontrak kurang dari lebih besar dari. Adalah akal sehat di zaman mitos untuk membuat kesepakatan dengan ini. Tidak menyadari hal ini akan mendiskualifikasi Anda sebagai guru. Bagaimanapun, aku berdiri dan berjalan ke papan tulis. Tentara Raja Iblis ini kurang dari guis lebih besar dari. Apakah itu dikembangkan oleh bangsawan? Iya nih, tekniknya cacat. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Guis lebih besar dari kembali 2000 tahun di formulir ini. Tidak ada yang pernah menemukan cacat. Saya menemukannya 2000 tahun yang lalu tapi tidak pernah memperbaikinya sebelum saya bereinkarnasi. Saya menulis ulang 3 bagian formula di papan tulis. Ini adalah bentuknya yang sempurna. Jika Anda menyebut diri Anda seorang guru, beritahu saya apa yang Anda lihat. Emilia melihat formasi dengan ekspresi yang mengatakan dia tidak percaya. Hal semacam itu, hanya dengan menulis ulang 3 tempat ini, efisiensi magis telah meningkat 10% dan efek magisnya 1,5 kali lebih banyak. Ini adalah aduk bocor dari ruang kelas. Orang itu, siapa dia? Untuk menunjukkan cacat pada formasi saat pertama kali kamu melihatnya. Dan kemudian menulis ulang. Hal seperti itu. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kami bahkan belum menyentuh dasar-dasar sihir. Ini bisa menjadi penemuan terbesar abad ini. Fumu. Terkejut dengan sesuatu seperti ini. Ini adalah kisah tingkat rendah yang luar biasa. Sangat disesalkan. Emilia menoleh padaku. Efek sihirnya 2 kali lipat sebelumnya. Gerbang ajaib mengganggu 3 karakter yang menyebabkannya menggandakan dirinya sendiri.
Apakah dia akhirnya memperhatikan? Emilia sedikit malu karena malu. Jika kamu mau, aku akan mengambil alih mengajar saja. Saya, aku menyetujui pencalonanmu, silakan kembali ke tempat dudukmu. Emilia berkata dengan suara yang sangat tenang. 1. Saya memiliki masalah dengan bit Batge tapi saya pikir semua Batges memiliki heksagram pada mereka dan kemudian segitiga, persegi panjang atau pentagram untuk menunjukkan kemampuan Anda. 2. Terjemahan yang lebih langsung akan menjadi orang yang tidak sesuai atau tidak cocok. Bab 13. 13. Penyihir kehancuran. Ketika aku kembali ke tempat dudukku, Emilia berkata. Calon berdiri. Semua siswa yang sebelumnya mengangkat tangan berdiri. 5 orang termasuk saya. Sekilas tidak ada satupun dari mereka yang menarik minat saya, tapi setelah diperiksa lebih dekat, salah satu gadis itu menarik perhatian saya. Ekor kembar pirang dengan mata biru. Dia terlihat berpikiran kuat dengan fitur yang baik dan perawakan yang baik. Dia sebenarnya mirip dengan Misa tapi yang paling penting panjang gelombang magis mereka serupa. Baiklah, sebelum kamu mulai berkelompok, siswa yang berlari sebagai pemimpin tim tolong perkenalkan dirimu. Kami akan mulai dengan Sasha-san. Ekor kembar dari sebelumnya ya. Dia tersenyum dengan ekspresi penuh tekad. Aku dari keluarga Nekron dan keturunan langsung dari salah satu dari 7 kaisar iblis asli Aifis Nekron. Saya Sasa Nekron penyihir kehancuran. Senang berkenalan dengan Anda. Dia memegang ujung roknya dan membungkuk dengan elegan. Meskipun Misa tampaknya hanya linglung mendengarkan Sasha, matanya terkunci pada dirinya. Kapan dia mengatakan Nekron? Kakak perempuan. Saya melihat. Kakak perempuan yang dia tidak tahu apakah dia berhubungan baik atau tidak. Sasha memakai pakaian hitam jadi dia darah murni sementara Misa berbaju putih. Itu berarti, ibu yang berbeda. Ketika saya bertanya Misa menggelengkan kepalanya. Orang tua yang sama. Kalau gitu, bukankah kamu juga darah murni Misa? Ada alasan lain selain dari silsilah seseorang untuk berpakaian putih. Petik 2. Apa? Misa terdiam sesaat sebelum berbicara. Keluarga saya memutuskannya. Keluargamu. Keluarga Nekron. Fumu. Keadaan apa yang Anda miliki untuk memperlakukan hanya satu putri Anda sebagai bangsawan? Silsilah adalah hal yang sangat penting di era ini. Ini aneh. Ini menggangguku sekarang. Arnos-kun. Sekarang giliranmu. Saat berbicara dengan Misa, yang lain sudah melakukan perkenalan mereka dan giliranku sekarang. Apapun, kurasa aku akan mendengarnya nanti. Pertama mari kita perkenalkan diri saya. Saya berbalik ke arah siswa dan menyatakan dengan cara yang bermartabat. Aku Raja Iblis dari tirani Arnos Voldigoth. Saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa nama Raja Iblis yang Anda percaya salah. Nama aslinya adalah Arnos Voldigoth. Tidak ada di antara kalian yang akan percaya padaku. Aku tidak menyalahkanmu. Pada waktunya Anda akan mengerti. Senang bertemu denganmu. Kelas terdiam saat pengenalan diri saya. Liok mengatakan kepada saya bahwa menyebut diri saya sendiri, pendiri itu tidak sopan. Sekarang saya sudah memberitahu mereka bahwa namanya juga salah. Tidak ada yang melihat langsung ke arah saya, tapi terus melirik dan berbisik tentang apa yang dikatakan orang yang tidak kompeten ini. Bahkan Emilia yang dalam posisi untuk memberitahuku mengabaikannya dan terus berbicara. Apakah itu karena apa yang saya lakukan beberapa waktu lalu? 1. Oke, perkenalan dirimu sudah berakhir. Semua siswa yang tidak berlari harap buka pemimpin tim yang Anda sukai. Anda belum mengenal satu sama lain, jadi jangan pedulikan kesan pertama. Tidak ada batasan jumlah untuk tim jadi jangan khawatir terlalu besar. Para siswa berdiri pada kata-katanya dan pindah ke orang yang mereka sukai. Mungkin saja untuk berganti grup kapan saja, namun terserah pemimpin tim untuk menerima anggota baru atau tidak. Juga, jika seorang pemimpin tim kehilangan semua anggota mereka, mereka akan kehilangan posisi mereka. Sepertinya mekanisme lain untuk menguji kemampuan mereka yang akan memimpin. Hei, oi, apa yang akan kamu lakukan? Lagi pula itu pasti Sasha sama. Sepertinya gitu. Penyihir kehancuran. Satu lagi harapan dalam generasi kekacauan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah pendiri reinkarnasi. Ya, aku juga pernah mendengarnya.
Pemilik kekuatan sihir besar dan sihir kuat. Fumu. Gadis itu Sasha juga salah satu dari generasi yang kacau. Terserah. Pendirinya adalah saya meskipun dia tampaknya memiliki banyak kekuatan sihir seperti yang dikabarkan. Atas bukti itu, sebagian besar siswa pindah ke Sasha. Misa yang duduk di sebelahku berdiri. Untuk sesaat dia menatap Sasha kemudian menatapku dengan ekspresi datar seperti biasanya. Jika kamu ingin pergi ke kakak perempuanmu, kamu bisa pergi. Furu-furu Misa menggelengkan kepalanya. Kelompok Arnos baik. Sangat. Saya diselamatkan. Misa terlihat sedikit malu dan berkata. Karena kita teman. Betul. Sepertinya Misa adalah satu-satunya anggota saya meskipun kami masih memenuhi syarat sebagai kelompok. 2. Apa yang terjadi pada yang lain? Saya hanya bisa menggunakan sihir untuk mengumpulkan dan memaksa lebih banyak anggota tapi di mana kesenangannya? Sambil berpikir sepanjang garis itu seorang gadis pirang mendorong melalui kerumunan. Itu Sasha. Arnos Voldigot kan? Senang bertemu denganmu. 3. Dia menatap Misa sejenak. Kamu sepertinya hanya punya satu anggota dan itu adalah boneka San yang cacat pada saat itu. Fumu. Tiba-tiba bertengkar dengan mesama ini. Sepertinya wanita ini tidak benar di kepala. Ketika kamu mengatakan boneka yang cacat, apakah kamu mengacu pada Misa? Apakah ada orang lain di grup Anda? Fufu Sasha memandang rendah saya sambil tertawa. Apa kamu tidak tahu? Anak itu bukan Masoku tapi dia juga bukan manusia. Seperti yang saya katakan sebelumnya dia adalah boneka San yang rusak. Tidak ada kehidupan, tidak ada jiwa, tidak ada keinginan. Hanya boneka sampah yang hanya berfungsi karena sihir. Boneka ajaib. Dia mengatakan orang tua mereka sama. Apakah dia diciptakan menggunakan darah mereka? Ya, terserahlah. Ada banyak cara untuk menciptakan boneka ajaib. Bahkan ada cara membuat boneka sihir oleh Masoku yang sebenarnya melahirkannya. Jika Anda ada gunanya boneka itu akan benar-benar hidup. Bagaimana dengan itu? Maksud kamu apa? Jika kamu berpikir bahwa boneka sihir tidak memiliki kehidupan atau jiwa maka pemahamanmu tentang sihir sangat dangkal. Konsentrasikan mata iblis Anda lebih jauh dan menatap ke dalam jurang. Ekspresi terkejut dengan cepat terlintas di wajahnya sebelum dia tertawa tanpa rasa takut. Aku akan memberimu beberapa saran. Jika kamu tinggal dengan boneka terkutuk itu sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamu mengerti itu kan? Aku mendengus dan tertawa. Kuhahaha. Apa itu? Apakah itu ancaman? Untuk saya ini. Sasha mulai memelototiku. Tidak, kamu mau mati. Formasi sihir muncul di mata biru Sasha. Para siswa yang menonton dengan minat mulai panik. Ini buruk. Orang itu bertemu mata dengan Sasha sama. Maksud kamu apa? Kamu tidak tahu. Mata iblis Sasha sama spesial. Demon Eyes of Ruin lebih besar dari. Jika dia memanggil mereka maka segala sesuatu di bidang penglihatannya akan berubah menjadi kehancuran jika dia menghendaki. Anda hancur. Itu sebabnya Sasha sama disebut penyihir kehancuran. 4. Saya melihat. Apakah ini suatu keistimewaan? Misa baik dengan itu dan Sasha baik dengan itu. Tampaknya keluarga Necron memiliki karakteristik magis untuk berspesialisasi dalam mata iblis. Bagaimanapun, itu tidak akan berhasil melawan saya. Tidak mungkin. Apa yang salah? Apakah Anda bosan dengan permainan menatap ini? Aku balas menatap Sasha. Mata saya penuh dengan formasi sihir dan mantra muncul di dalamnya. Matamu. Tidak mungkin. Kamu. Ada apa? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan? Biarkan saya memberi Anda beberapa petunjuk tentang cara menggunakan kurang dari mata iblis kehancuran lebih besar dari. Aku mengatakan beberapa kalimat bagus tapi teknik sihir Sasha masih belum matang. Saya akan mengajarinya sesuatu untuk referensi di masa depan. Biarkan aku menunjukkan kepada Anda kurang dari mata iblis kehancuran lebih besar dari. Tidak ada seorang pun di kelas yang hancur dan sekilas, Sasha juga baik-baik saja. Apa yang saya hancurkan dengan mata iblis saya adalah pikirannya yang kurang ajar. Aku tidak bisa mempercayainya, orang itu cocok dengan Sasha sama dan dia baik-baik saja.
Saya bertahun-tahun yang lalu saya mencocokkan mata dengan Sasha sama karena kesalahan sementara dia meminta mereka. Saya koma selama setahun. Itu menemani pakaian putih plus dia orang yang tidak cakap, namun, dia memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang upacara sihir dan kemampuan anti-sihir yang luar biasa. Petik 2. FUMU. Ruang kelas ini tentu berisik. Faktanya, ada perintah lelucon di tempat agar ceritanya tidak menyebar tapi saya menyaksikan orang-orang itu masuk ujian. Arnos melakukan mantra kematian instan pada Liok sama. Pada Kaisar Iblis Besar itu kematian instan. Sebelum itu, dia sepele membunuh Zepes. Terbunuh. Serius. Dia membunuh mereka. Dan setelah itu, dia menghidupkan mereka kembali. Dihidupkan kembali. Dan membunuh mereka lagi. Membunuh mereka lagi. Zepes kemudian diubah menjadi zombie dan dibuat untuk membunuh Liok sama. Dia mengubahnya menjadi arang. Petik 2. Hal seperti itu. Aku yakin aku melihat Liok sama setelah ujian masuk. Bab 1. Petik 2. 01 undangan dari kembali mereka berdua setelah berlalu sejak saya sedang terjadi. Saya tidak bisa menghabiskan waktu melihat ke dunia yang sekarang 2000 tahun lebih jauh. Tampaknya seni magis telah merosot ke tingkat yang jauh lebih rendah dari yang saya kira yang saya hancurkan. Manusia sepertinya tidak tahu tentang sihir reinkarnasi kurang dari silika lebih besar dari sama sekali. Menyentuh kepala Sasha adalah sihir yang agak umum di zaman mitos yang pernah saya jalani dan menangkap untuk pengguna sihir peringkat tinggi. Reinkarnasi bukanlah hal yang aneh, sudah memperkenalkan diri. Sekarang ini zaman telah disebut dengan era sihir dan dia menatapku dengan kesal. Tampaknya tidak dikenal di zaman sekarang. Kamu memiliki kekuatan sihir berbicara sejak lahir dan memiliki bakat magis. Bergabung dengan orang tua saya Gusta dan Isabella menafsirkan bahwa saya hanya bayi yang sangat cerdas lebar dan sepertinya dia kehilangan kata-kata lebih besar dari dianggap sebagai sihir tingkat lanjut di era saat ini tapi masih yang setara secara umum. Baiklah, tapi jika keberadaan reinkarnasi tidak diakui, saya kira itu tidak bisa membantu. Menggunakan namun hal yang paling menunjukkan adalah saya bereinkarnasi sebagai manusia. Biasanya terdengar dari tahun yang lalu saya menabur benih saya sekolah swasta. Dengan sihir, saya menciptakan 7 bawahan menggunakan darah saya sendiri dan memerintahkan mereka untuk memiliki anak dan memperluas garis keturunan mereka. Saya membutuhkan wadah yang berisi darah saya untuk reinkarnasi yang sukses. Seperti yang